Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Wazanda dengan NIM C1C023035 dari kelas R10. Di sini saya akan membahas mengenai materi akad-akad lainnya untuk mata kuliah Akuntansi Syariah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SMSI dan Bapak Dr. Primadi Prasetyo MSHK. Jadi untuk materi ini pokok pembahasan yang akan dibahas yaitu mengenai pertama akad sarf, lalu yang kedua akad wadiyah, lalu yang ketiga akad al-wakalah, yang keempat yaitu akad al-kafalah, yang kelima yaitu akad kardul hasan, yang keenam yaitu akad al-hiwalah atau hawalah, yang ketujuh yaitu akad al-aran. Yang pertama di sini akan dibahas mengenai akad sarf terlebih dahulu. Jadi secara bahasa, sarf ini berarti tambahan, pertukaran, pengalihan, atau transaksi jual beli. Dalam istilah muamalah, akad sarf ini merupakan kegiatan pertukaran suatu mata uang dengan mata uang lainnya. Nah, transaksi ini di masyarakat ini secara umum lebih dikenal dengan istilah transaksi valuta asing. Nah, untuk sumber hukum akad sarf ini bersumber dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai pertukaran barang ribawi, di mana dalam hadis riwayat Muslim disebutkan bahwa pertukaran emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam wajib dilakukan dengan jumlah yang sama serta secara tunai. Nah, berdasarkan prinsip syariah, transaksi valuta asing ini juga diperbolehkan selama tidak mengandung unsur spekulasi, ketidakpastian atau gharar, perjudian atau maisir, maupun penundaan penyerahan yang dapat menimbulkan riba dan ketidakadilan. Nah, untuk rukun dan ketentuan syariahnya ini terdiri dari pertama, pelaku akad, yaitu penjual dan pembeli yang harus cakap hukum serta balik. Lalu yang kedua yaitu objek akad berupa mata uang dengan ketentuan nilai tukarnya harus jelas, penyerahan dilakukan tunai sebelum kedua pihak berpisah, dan jika mata uang sejenis, maka nominalnya harus sama. Nah, lalu yang ketiga yaitu ijab kabul, yaitu pernyataan saling ridho atau rela antara kedua belah pihak. Kemudian yaitu untuk perlakuan akuntansi akad sarf, yaitu pertama pencatatan pembelian valuta asing ini dilakukan dengan mendebit akun kas dalam valuta asing dan mengkredit akun kas dalam rupiah. Dan yang kedua, pencatatan penjualan valuta asing ini dapat menimbulkan keuntungan atau kerugian selisih kurs. Nah, tergantung perbandingan antara harga beli dan harga jual valuta asing. Yang ketiga yaitu penjualan kurs akhir periode, ini dilakukan dengan mengonversi aset dan kewajiban moneter valuta asing ke rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia, sehingga dapat menimbulkan keuntungan atau kerugian selisih kurs. Selanjutnya yaitu mengenai akad wadiyah. Wadiyah ini adalah akad penitipan dari pihak yang mempunyai uang atau barang kepada pihak yang menerima titipan dengan catatan kapanpun titipan ini diambil, pihak penerima titipan ini wajib untuk menyerahkan kembali uang atau barang titipan tersebut dan yang dititipi menjadi penjamin pengembalian barang titipan. Nah, akad ini memiliki dua jenis. Yang pertama ada yang namanya wadiyah amanah, yaitu akad penitipan di mana barang atau dana yang dititipkan ini hanya disimpan dan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan. Dan yang kedua ada namanya wadiyah yadamanah, yaitu akad penitipan yang memperbolehkan penerima titipan ini memanfaatkan barang atau dana dengan izin pemiliknya. Nah, sumber hukum akad wadiyah ini yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, yang dimana dasar hukum akad wadiyah ini terdapat dalam surah An-Nisa ayat 58 yang dimana Allah Subhanahu wa taala ini memerintahkan manusia untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak. Selain itu, dalam hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda agar setiap orang menunaikan amanah kepada pihak yang telah memberikan kepercayaan dan tidak berkhianat meskipun kepada orang yang pernah berkhianat. Kemudian, rukun dan ketentuan akad wadiyah ini, yang pertama yaitu pelaku akad, yang terdiri atas pihak yang menitipkan dan pihak yang menyimpan barang. Kedua pihak ini harus cakap hukum, balik, serta mampu menjaga barang titipan dengan baik. Yang kedua, objek wadiyah, yaitu berupa barang atau dana yang dititipkan. Barang titipan ini harus jelas bentuknya, jenis, dan spesifikasinya agar dipahami oleh kedua belah pihak. Lalu yang ketiga yaitu ijab kabul, yaitu pernyataan saling ridho atau rela. Nah, perlakuan akuntansinya yaitu bagi pihak pemilik barang saat menyerahkan barang titipan dan membayar biaya penitipan, pencatatan ini dilakukan dengan mendebitkan beban wadiyah dan mengkreditkan kas. Jika biaya belum dibayarkan, maka dikreditkan ke utang. Nah, saat mengambil barang dan melunasi biaya penitipan, pencatatan ini dilakukan dengan mendebit utang dan mengkreditkan akun kas.
Lalu, bagi pihak yang penyimpanan barang, saat menerima barang titipan dan pembayaran biaya penitipan, pencatatan ini dilakukan dengan mendebit kas dan mengkredit pendapatan wadiah. Jika biaya belum dibayar, maka dicatat sebagai piutang dan pendapatan wadiah. Nah, saat barang titipan dikembalikan dan biaya penitipan dilunasi, maka pencatatan dilakukan dengan mendebit kas dan mengkredit akun piutang. Selanjutnya yaitu akad al-wakalah. Nah, jadi akad wakalah ini adalah akad pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Nah, dalam praktik wakalah untuk pembelian barang, pihak pemberi kuasa atau disebut dengan muwakil ini akan menyerahkan sejumlah dana kepada pihak yang mewakili atau disebut dengan wakil untuk membeli barang yang diinginkan. Nah, dana biasanya dititipkan melalui akad wadiah. Kemudian, wakil akan menggunakan dana tersebut untuk melakukan transaksi dengan pihak ketiga sesuai dengan amanah yang diberikan. Nah, sumber hukum akad ini yaitu berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah, yang dimana dalam Al-Quran ini sendiri terdapat di surat Al-Kahf ayat 19 yang dijelaskan tentang perintah untuk mewakilkan seseorang pergi ke kota dengan membawa uang guna untuk membeli kebutuhan. Selain itu, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dijelaskan bahwa Umar bin Khattab ini pernah menugaskan seseorang untuk mengambil zakat dan memberinya imbalan atas pekerjaan tersebut. Nah, lalu rukun dan ketentuan syariahnya yaitu pertama, pelaku yaitu pemberi kuasa dan penerima kuasa yang harus cakap hukum serta mampu menjalankan tugas yang diwakilkan. Dan yang kedua, objek akadnya berupa barang atau jasa yang jelas, halal dan dapat diwakilkan, bermanfaat dan dapat dilaksanakan. Yang ketiga yaitu ijab kabul atau pernyataan saling ridho atau rela. Kemudian berakhirnya akad al-wakalah ini terdapat beberapa kondisi, seperti pertama, salah seorang pelaku ini meninggal dunia atau hilang akal. Yang kedua, pekerjaan yang diwakilkan ini sudah selesai. Dan yang ketiga, pemutusan oleh orang yang mewakilkan. Yang keempat, yaitu wakil mengundurkan diri. Yang kelima, orang yang mewakilkan sudah tidak memiliki status kepemilikan atas sesuatu yang diwakilkan. Nah, untuk perlakuan akuntansinya yaitu pada akad al-wakalah ini, yaitu bagi pihak wakil atau penerima kuasa, ini saat menerima imbalan tunai dicatat dengan mendebit kas dan mengkredit pendapatan wakalah. Kemudian membayar beban dengan dicatat dengan mendebitkan beban wakalah dan mengkreditkan kas. Nah, pada saat menerima pendapatan wakalah muka, ini dicatat dengan mendebit kas dan mengkreditkan pendapatan wakalah diterima di muka. Nah, pada akhir periode, pengakuan pendapatan ini dilakukan dengan mendebit pendapatan wakalah diterima di muka dan mengkreditkan pendapatan wakalah. Nah, untuk pihak yang mewakilkan atau mewakil, ini saat membayar komisi ini dicatat dengan mendebit beban wakalah dan mengkredit kas. Selanjutnya yaitu mengenai akad kafalah. Nah, jadi akad kafalah ini yaitu perjanjian pemberian jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau pihak yang ditanggung. Nah, sumber hukum akad kafalah ini yaitu dijelaskan dalam ayat Al-Quran yaitu surah Ali Imran ayat 37 yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala ini menjadikan Nabi Zakaria sebagai penjamin bagi Maryam. Nah, selain itu terdapat dalam As-Sunnah yaitu dalam hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi yang dimana Rasulullah SAW ini bersabda bahwa penjamin ini memiliki kewajiban untuk menanggung pembayaran pihak yang dijaminnya. Selain itu, rukun dan ketentuan dalam akad ini terdiri dari pertama, pelaku akad yaitu penjamin yang harus balik, berakal dan rela menanggung. Lalu pihak berutang harus mampu dan dikenal oleh penjamin. Dan ketiga, ada pihak berpiutang harus jelas identitasnya dan dapat hadir atau mewakilkan. Lalu yang kedua yaitu objek akad, yaitu tangguhan utang yang dijamin. Harus jelas jumlahnya, mengikat, dapat dilaksanakan dan sesuai dengan syariah. Yang ketiga yaitu ijab kabul atau pernyataan saling ridho atau rela. Nah, berakhirnya akad kafalah ini terjadi karena beberapa kondisi seperti pertama, ketika utang ini telah diselesaikan. Lalu yang kedua, kreditor akan membebaskan pihak yang berutang dari kewajibannya sehingga penjamin juga terbebas dari tanggungannya. Yang ketiga yaitu utang dialihkan kepada pihak yang pihak lain melalui akad hawalah. Yang keempat, penjamin menyelesaikan kewajibannya kepada pihak lain melalui proses arbitrase dengan kreditor. Dan yang kelima, kreditor akan mengakhiri akad kafalah meskipun tanpa persetujuan penjamin. Nah, untuk perlakuan akuntansi akad kafalah ini, bagi pihak penjamin, pada saat menerima imbalan secara tunai, maka akan dicatat dengan mendebitkan kas dan mengkreditkan pendapatan kafalah.
Nah, pada saat membayar beban, ini dicatat dengan mendebitkan beban kafalah dan mengkreditkan kas. Nah, bagi pihak yang meminta jaminan, maka pada saat membayar beban kafalah, ini akan dicatat dengan mendebit beban kafalah dan mengkreditkan kas. Selanjutnya yaitu akad kardul hasan. Nah, jadi kardul hasan ini merupakan pinjaman tanpa adanya tambahan atau bunga, sehingga pihak peminjam ini hanya berkewajiban untuk mengembalikan pokok pinjaman sesuai dengan jumlah yang diterima. Nah, ketentuan mengenai waktu dan cara pelunasannya ini ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pemberi dan penerima pinjaman. Nah, sumber hukum akad kardul hasan ini terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, di dalam Al-Quran ini sendiri, dalam surah Al-Baqarah ayat 280, yang dimana Allah memerintahkan memberi kelonggaran kepada orang yang berutang yang kesulitan, bahkan menyedekahkan utangnya lebih baik. Selain itu, dalam hadis riwayat Muslim dijelaskan bahwa siapa yang membantu dan meringankan kesulitan orang lain akan mendapatkan pertolongan Allah di akhirat, yang menegaskan pentingnya pinjaman kebajikan. Kemudian terdapat pula beberapa rukun dan ketentuan syariah pada akad kardul hasan. Yang pertama yaitu pelaku yang terdiri dari pemberi dan penerima pinjaman yang harus balik dan cakap hukum. Lalu objek akad yang berupa uang pinjaman yang jelas jumlahnya, lalu waktu pengembaliannya. Lalu yang peminjam ini wajib mengembalikan pokok pinjaman sesuai dengan jumlah yang diterima. Dan jika kesulitan maka dapat diberikan kelonggaran atau pembebasan sebagian atau seluruh utang. Yang ketiga yaitu ijab kabul atau pernyataan saling ridho dan rela antara kedua belah pihak. Nah, untuk perlakuan akuntansinya bagi pemberi pinjaman saat menerima dana sumbangan dari pihak eksternal, ini akan dicatat dengan mendebit dana kebajikan kas dan mengkreditkan dana kebajikan. Lalu yang kedua, penerima dana dari denda atau pendapatan non halal, ini dicatat dengan mendebitkan dana kebajikan kas dan mengkreditkan dana kebajikan denda atau pendapatan non halal. Yang ketiga, penyaluran dana kardul hasan ini dicatat dengan mendebitkan dana kebajikan produktif dan mengkreditkan dana kebajikan kas. Yang keempat yaitu penerimaan pengembalian pinjaman ini dicatat dengan mendebit dana kebajikan kas dan mengkreditkan dana kebajikan produktif. Nah, bagi pihak peminjam saat menerima pinjaman kardul hasan dicatat dengan mendebit kas dan mengkreditkan utang. Lalu saat melunasi pinjamannya maka dicatat dengan mendebit utang dan mengkreditkan kas. Selanjutnya yaitu akad hiwalah atau hawalah. Jadi, hawalah atau hiwalah ini adalah akad pengalihan utang atau piutang dari satu pihak kepada pihak lain. Nah, cara bahasa hawalah ini berarti pemindahan atau pengalihan tanggung jawab. Nah, terdapat beberapa jenis akad hiwalah ini. Yang pertama yaitu dari segi objeknya yang terdiri atas dua jenis. Yang pertama yaitu hiwalah al-haq atau disebut juga dengan anjak piutang, yaitu pengalihan hak penagihan piutang dari satu pihak kepada pihak lain. Lalu yang jenis kedua yaitu ada hiwalah adain, yaitu pengalihan kewajiban membayar utang dari pihak yang berutang kepada pihak lain yang bersedia menanggung pembayaran utang tersebut. Dan yang kedua yaitu berdasarkan persyaratannya yang terdapat dua, yaitu hawalah al-muqayyadah, yaitu pengalihan utang atau piutang yang bersifat bersyarat, yang dimana pihak yang mengalihkan utang juga memiliki piutang kepada pihak yang menerima pengalihan. Yang kedua, hawalah al-mutalaqah, yaitu pengalihan utang tanpa adanya hubungan piutang sebelumnya antara pihak yang mengalihkan utang dan pihak penerima pengalihan. Kemudian, sumber hukum akad hiwalah ini terdapat dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang menjelaskan bahwa menunda pembayaran utang bagi orang mampu adalah kezaliman, dan apabila utang dialihkan kepada pihak yang mampu membayar, maka pengalihan tersebut dianjurkan untuk diterima. Nah, hadis ini menjadi dasar diperbolehkannya akad hawalah dalam Islam. Lalu, rukun dan ketentuannya yang terdiri dari pertama, pelaku terdiri dari muhil atau pengalih utang, lalu muhal atau pihak yang memiliki utang, dan muhal alaih atau penerima pengalihan. Nah, semua pihak ini harus balik, berakal, jelas identitasnya, serta rela melakukan akad. Yang kedua, objek akad yang berupa utang atau piutang yang jelas jumlah dan nilainya, bersifat mengikat, dapat dilaksanakan, dan sesuai dengan prinsip syariah. Yang ketiga yaitu ijab kabul, yaitu pernyataan saling ridho atau rela. Nah, untuk perlakuan akuntansinya, bagi pihak yang mengalihkan utang, pada saat pengalihan utang, ini akan dicatat dengan mendebitkan utang kepada muhal dan mengkreditkan utang kepada muhal alaih. Dan kedua, jika membayar ujrah untuk jangka pendek, ini akan dicatat sebagai beban hawalah dan kas, sedangkan untuk jangka panjang akan dicatat sebagai beban tangguhan. Nah, pada saat pelunasan utang kepada muhal alaih, ini akan dicatat dengan mendebitkan utang dan mengkreditkan kas.
Lalu bagi pihak yang menerima pengalihan utang, pada saat membayar utang kepada pihak muhal akan dicatat dengan mendebitkan piutang kepada muhil dan mengkreditkan kas. Yang kedua, jika menerima ujrah jangka pendek akan dicatat dengan mendebitkan kas dan mengkreditkan pendapatan hawalah. Sedangkan untuk ujrah jangka panjang ini sendiri dicatat sebagai pendapatan yang diterima di muka. Yang ketiga, saat menerima pelunasan piutang dari muhil, ini akan dicatat dengan mendebitkan kas dan mengkreditkan piutang. Selanjutnya yaitu akad ran, jadi akad rahni adalah akad penahan barang sebagai jaminan atas utang. Nah, pihak yang berutang ini akan menyerahkan barang miliknya sebagai agunan kepada pihak pemberi pinjaman. Nah, barang jaminan ini akan dikembalikan setelah utang dilunasi. Nah, selain dari akad ran biasa ini, terdapat juga namanya ran tajlisi atau fidusia, yaitu pengalihan hak kepemilikan barang sebagai jaminan tanpa memindahkan penguasaan barang tersebut dari pemiliknya. Nah, sumber hukum akad ini terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 283 yang memperbolehkan adanya barang jaminan dalam transaksi utang piutang. Selain itu, hadis riwayat Bukhari, Nasa'i, dan Ibnu Majah menjelaskan bahwa Rasulullah SAW ini pernah berutang kepada seseorang Yahudi dengan menjadikan baju besinya sebagai jaminan. Lalu rukun dan ketentuannya yang terdiri dari pertama pelaku yaitu rahin atau pemberi gadai dan murtahin atau penerima gadai yang harus balik dan cakap hukum. Lalu yang kedua objek akad berupa barang jaminan atau disebut dengan marhun dan utang atau disebut dengan marhun bih. Nah, barang jaminan ini harus bernilai ekonomi, jelas, dapat dijual, milih sah rahin, dan tidak terkait hak pihak lain. Lalu nilai utang serta waktu jatuh temponya jelas. Yang ketiga yaitu ijab kabul. Kemudian yaitu perlakuan akuntansi untuk akad ran bagi pihak yang menerima gadai, maka pada saat menyerahkan pinjaman ini akan dicatat dengan mendebitkan piutang dan mengkreditkan kas. Lalu pada saat menerima atau mengeluarkan biaya pemeliharaan ini akan dicatat sebagai pendapatan atau beban dengan lawan akun kas. Yang ketiga, saat pelunasan pinjaman dan pengembalian barang gadai ini akan dicatat dengan mendebitkan kas dan mengkreditkan piutang. Nah, jika barang gadai ini dijual karena utang tidak dilunasi, maka hasil penjualannya ini akan digunakan untuk melunasi piutang dan selisih kekurangannya ini tetap menjadi piutang pihak yang menggadaikan. Dan bagi pihak yang menggadaikan, pada saat menerima pinjaman ini akan dicatat dengan mendebitkan kas dan mengkreditkan utang. Lalu saat membayar biaya pemeliharaan dan penyimpanan ini akan dicatat dengan mendebitkan beban dan mengkreditkan kas. Lalu yang ketiga, saat melunasi utang ini akan dicatat dengan mendebitkan utang dan mengkreditkan kas. Nah, jika barang gadai ini dijual karena utang tidak dapat dilunasi, maka hasil penjualannya sama digunakan untuk membayar utang dan sisa kekurangannya tetap menjadi kewajiban pihak yang menggadaikan. Baiklah, kesimpulan dari materi ini yaitu akad-akad lainnya dalam ekonomi syariah seperti sar, wadiyah, al-wakalah, al-kafalah, kadul hasan, al-hiwalah, dan al-ran ini memiliki peran penting dalam mendukung kegiatan muamalah sesuai dengan prinsip Islam. Nah, setiap akad ini memiliki ketentuan, dasar hukum, dan perlakuan akuntansi yang berbeda sesuai dengan tujuan pelaksanaannya. Nah, penerapan akad-akad ini tentunya bertujuan untuk menciptakan transaksi yang adil, transparan, saling tolong-menolong, serta terhindar dari unsur riba, gharar, dan maisir sehingga dapat mewujudkan kegiatan ekonomi sesuai dengan syariat Islam. Baiklah, cukup sekian penjelasan materi saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.